Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pramati mata pitaro pubbacariati ucare Auneya ca puta nang pajaya anukampang kati. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotiotu. Bersama-sama pada malam ini kembali kita untuk membuat kebajikan yang tadi sudah diawali dengan melakukan puja, meneguhkan kembali 3 pelindungan, meneguhkan lagi juga 5 latihan moral ya, dan kesempatan kita untuk merenungkan ajaran-ajaran Dharma yang ini sangat bermanfaat. Ajaran Sang Buddha yang walaupun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam 1 bulan ya, ini punya kesempatan, kadang-kadang Dharma itu perlu kita ulang-ulang, sehingga kalau kita ini mempunyai keraguan-keraguan tentang apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, keraguan-keraguan ini akan bisa kita singkirkan. Kita akan muncul pengertian-pengertian yang baik, pengertian-pengertian yang benar. Mungkin kalau belum pernah kita dengar, kita akan mendapat pengetahuan tentang Dharma. Jadi ini adalah salah satu manfaatnya kita mendengarkan Dharma. Bu Bapak Saudara-saudara sekalian ya, juga akan bisa menemukan keyakinan sada, bisa memelihara kita mempunyai sada atau keyakinan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita ya, yang dia kebetulan juga datang ke wihara untuk mempersembahkan dana makanan pada saat Bante makan siang. Anak ini lama tinggal di luar negeri, kemudian dia pulang ke Indonesia. Saat dia ada di rumah, sudah pulang di Indonesia, oleh orang tuanya ya, disuruh memilih mau ikut ajaran agama apa ya. Anak ini tidak langsung menjawab, yang pada saat itu tidak lama anak ini sakit. Nah, setelah dia sembuh, dia untuk memutuskan pilihannya, menentukan pilihannya, yaitu mau ikut di wihara, ikut agama Buddha. Orang tuanya, ayah sama ibunya, agamanya juga berbeda, tidak sama. Jadi
anaknya beda agamanya, ayahnya beda, ibunya juga beda. Yang walaupun boleh dikatakan anak ini masih muda saat dia belajar agama Buddha, dia cepat mengerti, cepat memahami. Saat dia mendengarkan uraian-uraian dharma dari para biku atau pandita, dia berusaha menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga dia mempunyai sadar, mempunyai keyakinan. Oh, ternyata agama Buddha itu tidak seperti yang mereka katakan. Agama Buddha begitu indah, begitu luar biasa. Anak ini berusaha punya tekad untuk membujuk kedua orang tuanya supaya juga sama-sama belajar ajaran dharma yang begitu indah, yang begitu luhur, yang begitu mulia itu. Ya, berusaha untuk membujuk orang tuanya karena dia berpikir, saya punya kewajiban ini kepada keluarga untuk mengenalkan dharma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, memang sebagai anak yang baik, dia berusaha bagaimana untuk membalas budi, membalas jasa dari orang tua. Kadang-kadang orang berpikir membalas budi, membalas jasa itu ya dengan memberikan materi-materi. Nah, memang itu juga bagian tak terpisahkan untuk menyokong orang tua. Tapi itu tidak cukup dengan kita memberikan materi. Apalagi kalau orang merasa bisa memberi materi, dia sibuk, juga tidak ada waktu untuk berbicara, tidak ada waktu untuk cerita, tidak ada waktu keluh kesah. Dia berpikir, semuanya kan sudah saya cukupi. Nah, apa yang diberikan itu merasa sudah memberikan sesuatu yang sangat besar terhadap orang tuanya. Padahal materi yang diberikan itu tidak sepadan, tidak sebanding dengan apa yang orang tua pernah berikan kepada anak-anak. Hal ini bisa kita renungkan ajaran Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Sang Buddha di sana mengingatkan kepada kita anak-anak yang walaupun kita anak-anak ini bisa mengajak jalan-jalan, katakanlah kita bisa ngendong ibu di pundak kanan, bapak di pundak kiri, kita ajak jalan-jalan keliling dunia, tidak hanya keliling Salatiga, tapi keliling dunia. Keliling dunia, kita ajak jalan-jalan kemana-mana. Semua makanan, kebutuhan-kebutuhan kita cukupi. Makanan, pakaian, perhiasan. Mungkin kalau sore kita juga mijiti, kasih salep dan lain sebagainya. Nah,
itu kita lakukan dalam kurun waktu 100 tahun. Kalau usianya bisa mampu 100 tahun. Paling banter usia manusia sekarang berapa? Kurang lebih 65, 70 ya. Bapak pinten usianya? Bapak kacamata nih. Yoswane pinten? 44. Kalau bapaknya berapa? 76. Kan tahun 50. Sareng kali nanem kloporin. Ya, 76 nggih. Nah, katakanlah kita usia orang ya, rata-rata dibuat 75 saya 80 ya. Kalau 100 sekarang langka. Ya, mungkin kita sudah tidak bisa gendong dan kita sudah tidak bisa ini gendong ayah ibu di pundak kanan pundak kiri, tapi ini sebuah perumpamaan. Nah, apa yang kita lakukan itu juga belum sebanding dengan apa yang pernah orang tua berikan kepada putra putrinya, kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita ini pagi, siang, sore bisa memberi makanan pada ayah, ibu, kita bisa menyokong ya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, jangan kita merasa saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Apa yang kita lakukan belum seberapa dibanding yang pernah orang tua berikan kepada kita, anak-anak. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian ya, jadi orang tua begitu besar jasa kebajikannya. Diupamakan orang tua kita itu seperti Brahmana. Nah, Brahma Mata Pitaru. Ayah dan ibu itu selayaknya seorang Brahma. Sebagaimana Brahma mempunyai sifat-sifat luhur, di antaranya mempunyai cinta kasih, kasih sayang yang tanpa batas. Tidak hanya memberi cinta kasih sayang ketika kita ini lahir cengar jadi wujud manusia ini, tapi saat mendengar ibu ini sudah mengandung 3 bulan, sang ibu itu dengan hati-hati untuk menjaga kandungannya dengan penuh cinta kasih, menjaga anak yang masih ada di dalam kandungan. Mau makan saja juga hati-hati, makan juga hati-hati, makan juga tidak sembarangan, tidak berani makan sembarangan. Makan sembarangan seperti apa? Dia makan percon. Ya. Hati-hati, sangat hati-hati dalam melakukan satu tindakan apapun, juga penuh kehati-hatian. Semakin hari semakin tambah, minggu tambah bulan, semakin besar. Yang walaupun kandungan sudah besar,
Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bawa sesuatu yang tidak lebih dari 1 kilo saja, kita bawa, kita tenteng jalan ke sana kemari, rasanya berat boten. Kita pegang pergi kemana-mana, rasanya berat boten. Misalnya bawa buku, bawa tas, berat boten? Berat. Tapi sang ibu itu, orang tua kita hebat. Kandungan yang ada di dalam kandungan itu bisa bertahan sampai nanti proses persalinan, melahirkan anak-anak. Sekalipun capek juga ibu-ibu tidak ada ceritanya, saya capek, ini kandungannya tak taruh di ruang tamu dulu, wonten mboten? Nggak ada. Saya sedang capek, kandungannya tak selehke dulu, tak titipke dulu, ndak ada. Wonten mboten? Ndak ada. Secapek apapun juga dia jaga dengan cinta kasih. Tidak mengharapkan anaknya yang ada di dalam kandungannya atau pada saat lahir itu mendapat hal-hal yang sulit, kata lain yang susah. Tidak berharap. Kadang-kadang orang tua selalu berpikir, selalu bertekad, mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungan ini bisa selamat-selamat, bisa sehat-sehat, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, baik sedang duduk, baik sedang berjalan, baik sedang berbaring. Orang tua yang sedang mengandung selalu memikirkan, memancarkan, mengembangkan cinta kasih, kasih sayang terhadap putra-putrinya. Ini merupakan hal-hal yang luhur yang dimiliki seorang ayah, seorang ibu, Brahma Mata Pitaru. Tidak hanya itu, saat melihat anaknya bisa sukses, dia juga ikut senang. Ya. Ketika melihat anaknya yang duduk di bangku sekolah kelas 4 SD, ya, dia bisa mendapat prestasi, orang tua bangga, senang sekali. Nah, ini merupakan sifat-sifat luhur. Dia tidak iri terhadap anaknya, tidak iri terhadap anaknya. Tidak pernah berpikir, kok yang pinter kue dewi, saya kok enggak pinter. Nah, tidak iri terhadap anaknya. Melihat anaknya sukses, senang orang tua. Itu. Dan UPK selalu punya batin yang seimbang. Kadang-kadang anak-anak itu sedang menggerutu, tidak suka, tidak senang. Orang tua berusaha ngempet, bahasa istilahnya, menahan, jangan sampai emosi, berusaha sabar, berusaha tenang, berusaha batinnya itu tidak terbawa. Karena apa? Ya tadi punya cinta kasih sayang terhadap putra-putrinya. Nah, ini adalah yang memang sifat luhur dari seorang Brahma.
Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, orang tua juga sebagai pubacarianti, ya. Jadi guru pertama, guru pertama bagi anak-anak. Sebelum anak-anak itu disekolahkan, sekolah yang formal. Nah, sekolah yang formal seperti apa? Ya, di sekolah SD, sebelumnya mungkin TK, playgroup, ya, SD, SMP, SMA. Anak-anak yang ternyata sudah sekolah lebih dulu. Di mana? Di rumah. Rumah itu sebagai sekolahan pertama bagi anak-anak. Ibu bapak sebagai guru pertama bagi anak-anak. Sebelum anak-anak itu mengenal dunia, orang tua sudah berusaha mengenalkan dunia terhadap putra-putrinya, mengenalkan apa yang ada di sekitar, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang sedang dimakan. Orang tua berusaha mengenalkan, sudah mengajari hal-hal yang bajik, yang luhur. Nah, ini merupakan kebaikan orang tua yang harus kita akui. Ini merupakan jasa dari orang tua yang harus kita ketahui bagi anak-anak. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, ya, sebagai selanjutnya orang tua sesungguhnya patut untuk menerima persembahan. Kalau dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, jangan pelit, jangan medit, ya, karena orang tua itu sudah memberikan segala-galanya kepada anak-anak, ya. Jadi jangan sampai kita anak-anak terhadap orang tua itu pelit, medit. Nah, kasih makan setahun sekali saja kadang-kadang masih diumpat-umpat, masih marah-marah, ya, masih dimaki-maki. Nah, jadi patut untuk menerima persembahan. Nanti pada saat Waisak, ya, coba anak-anak melakukan penghormatan. Penghormatan ini juga merupakan bagian dari puja, ya, dari persembahan. Sujud kepada orang tua, ya, untuk menyampaikan selamat Waisak dan juga menyampaikan permohonan maaf terhadap orang tua. Nah, ini suatu penghormatan. Saat ulang tahun, nah, yang harus ditelepon, yang harus diberitahu dulu, yang harus dihormat juga harus orang tua. Kadang anak-anak kalau sudah masuk SMP, SMA, saat ulang tahun yang ditelepon dulu bukan orang tua, bukan mama, bukan papa, tapi siapa? Pacarnya. Gitu. WA, pacarnya jam berapa? Jam 1 malam, jam 12 malam. Tapi pada mamanya lupa bahwa mama, ya, papa yang sudah memberi segala-galanya. Ya, pacar yang baru ketemu 1 bulan yang lalu, oh dia ini, ayo saat traktir hari ini saya ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi orang tua, ya, sudah memberi segala-galanya, juga patut kita untuk berikan persembahan pada orang tua. Dan orang tua juga seorang yang mempunyai kasih sayang
terhadap anak-anak dan cucu. Ini merupakan hal-hal yang luhur, sifat-sifat yang luhur yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua sudah memberikan segala-galanya terhadap putra-putrinya. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut Dhamma dalam rangka untuk bisa membalas budi, membalas jasa pada orang tua? Ya, tadi di awal saya sampaikan, sekalipun kita bisa mengajak jalan-jalan pada orang tua, ibu digendong di pundak kanan, bapak di pundak kiri, diajak keliling-keliling dunia, makanan, obat-obatan, semua juga sudah diberikan, dipijitin tiap malam. Tapi itu sebelum seberapa. Nah, di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha menunjukkan kepada kita semua untuk membalas jasa orang tua, yaitu saat orang tua belum mempunyai keyakinan yang benar, sada atau keyakinan yang benar, kita berusaha untuk mengenalkan, untuk mengajak, mengarahkan bagaimana orang tua itu bisa tumbuh sada keyakinan yang benar. Selain keyakinan pada ajaran Dharma, seperti halnya yang tadinya orang tua tidak mengenal adanya hukum sebab akibat, tidak mengenal adanya hukum perbuatan, tidak mengenal adanya hukum karma. Nah, orang tua kita kenalkan, kita kasih tahu adanya hukum sebab akibat, adanya hukum karma, adanya hukum perbuatan, adanya hukum perubahan. Nah, segala sesuatu akan berubah dan terus berubah, tidak ada inti yang kekal. Adanya 3 permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, sebagai pelindung umat Buddha, Buddha, Dhamma, dan Sangha ini suatu perlindungan yang aman. Ya. Buddha sesungguhnya bukan sesosok manusia, tapi Buddha itu merupakan sebuah gelar. Gelar yang dicapai oleh seseorang yang telah mampu menembus ajaran kebenaran. Seseorang yang sudah terbebas dari duka, seorang yang sudah terbebas dari pengotor-pengotor batin. Nah, itulah Buddha. Jadi sebuah gelar. Dharma itu ajaran yang luhur, yang mulia. Di dalam agama Buddha, apa yang luhur? Yaitu terbebasnya dari duka, terbebasnya dari pengotor-pengotor batin. Seorang yang sudah mencapai pencapaian terbebas dari pengotor batin, ya, terbebas dari keserakahan, kebencian, kegelapan batin, orang itu sudah mencapai nibbana. Nibbana itu bukan suatu tempat. Nibbana adalah suatu kondisi batin yang sudah terbebas, tidak ada lagi keserakahan,
Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kegelapan batin, tidak ada lagi yaitu nafsu yang rendah, nafsu keinginan. Nah, jadi semua kekotoran batin ini sudah dilenyapkan. Tidak berpikir saat dia melihat orang cantik, dia tidak berpikir bagaimana untuk mendapatkan itu semua, bagaimana untuk mendapatkan istri, bagaimana istrinya bisa tambah, sudah tidak ada. Tidak ada keinginan yang seperti itu. Ya, terbebasnya dari pengotor-pengotor batin, yaitu nibbana. Nibbana tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, yang mutlak. Itu ajaran tertinggi dalam agama Buddha, nibbana. Nah, kita kenalkan. Papa mama tidak hanya berharap, papa mama jangan hanya berharap untuk mencapai alam surga. Lahir di alam surga, saat nanti kebajikannya habis, bisa turun di alam yang rendah. Karena untuk bisa mencapai alam surga itu berkat kekuatan kebajikan. Kalau kebajikannya habis, bisa turun ke alam yang rendah lagi. Tapi kalau sudah mencapai kebebasan nibbana, nah sudah mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tanpa syarat, ya, kebahagiaan tertinggi. Ya. Nah, dan kita punya keyakinan pada sangga. Sangga itu adalah perkumpulan para suciwan, ya, siswa-siswa Buddha yang sudah juga bisa melenyapkan kilesa, pengotor-pengotor batin. Nah, ini yang harus juga kita kenalkan, sehingga kalau orang itu mengenal hukum sebab akibat, hukum karma, hukum perbuatan, orang itu akan mempunyai rasa malu. Malu apa? Malu untuk berbuat jahat dan takut. Takut pada apa? Takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri, akibatnya. Nah, ini kita perlu supaya mengenalkan, mengarahkan, menunjukkan, yaitu keyakinan yang benar. Bu, bapak, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya sebagai kedua, jikalau orang tua belum mempunyai perilaku yang baik, moralitas yang baik, kita juga bisa mengingatkan. Tadi salah satunya adalah hukum sebab akibat, hukum perbuatan, mempunyai rasa malu, mempunyai rasa takut, malu terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik, takut akan akibatnya. Kadang-kadang orang secara teori memahami, tapi kadang-kadang sulit untuk bisa meninggalkan kejahatan itu sendiri. Nah, kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk meninggalkan kadang-kadang sulit. Atau ada orang berpikir, perbuatan jahat ini kan hanya kecil, tidak akan berikan akibat. Nah, ini satu pemahaman yang keliru. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, bagaikan air yang jatuh setetes demi setetes. Kalau di bawahnya itu ada tempayan atau ember,
Air yang jatuh setetes demi setetes, lama-lama tempayan yang ada di bawahnya itu akan penuh. Ya, akan penuh. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan kejahatan itu yang walaupun kecil, bagaikan air yang jatuh setetes demi setetes akan bisa memenuhi tempayan yang ada di bawah itu. Kita merasa kasihan ya. Jikalau orang tua ada yang masih mempunyai perilaku-perilaku yang menyimpang. Suatu saat ya, apa yang menyimpang, apa yang tidak baik ya, apa yang itu tercela, yang sering dilakukan diulang, pada saatnya itu akan berakibat. Ya, akibatnya itu bisa juga sakit-sakitan. Ini bisa juga akibat dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela. Akibatnya apa? Akan dijauhi oleh sanak keluarga. Teman sahabat akan menjauhi. Saudara-saudara dekat akan menjauhi. Ini sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari moralitas yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, pada orang tua. Jadi kita kenalkan dharma, ajaran-ajaran yang benar, sehingga mempunyai moralitas yang bajik. Kalau tadinya suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya, sekarang kita sudah tua, Pak, ya, kita berusaha untuk meninggalkan itu, minum-minuman keras, tidak mabuk-mabukan. Nah, kita kasih tahu akan akibat-akibatnya. Nah, mendorong bagaimana sampai mempunyai moralitas yang bajik. Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian kita mendorong bagaimana misalnya ayah ibu ya, dikenal orang yang kikir, medit. Nah, kita ingatkan, kita hidup ini tidak sendiri. Kita hidup ini tidak hanya di keluarga kita mempunyai lingkungan, mempunyai tetangga. Nah, kita harus suka mempunyai kepedulian. Kalau kita tidak mempunyai kepedulian, nah, nanti juga masyarakat akan melihat keluarga kita, nah, melihat orang-orang yang tidak baik. Kita harus sering serawung satu sama lain, kita punya kepedulian dikala kita mendengar di tetangga sedang kesulitan, kita datang untuk membantu. Membantu itu bisa juga memberikan sesuatu berupa materi bagus. Kalau kita tidak punya materi, kita memberikan semangat, motivasi, memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai teman kita, tetangga kita yang sedang kesulitan itu menjadi putus asa. Kita kasih semangat, kita kasih nasihat-nasihat yang baik, kita ingatkan ajaran-ajaran yang baik. Jangan biarkan
mereka larut pada kesedihan-kesedihan, pada keputusasaan. Jadi kita memberikan nasihat, memberikan motivasi terhadap orang yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, itu juga termasuk berbuat baik. Kadang-kadang ada yang berpikir melihat tetangganya atau keluarganya, adiknya, kakaknya sedang mengalami kesulitan, tidak dibantu, tapi kadang-kadang berpikir, itulah karmamu. Tidak boleh begitu. Kita harus datang. Bagaimana kita memberi semangat? Ya, memang kita agama Buddha percaya dengan adanya hukum karma, tapi itu tidak kita sampaikan, itu kan karmamu. Kita harus datang untuk membantu, memberikan semangat, memberikan motivasi. Syukur kita bisa membantu. Bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu secara memberikan secara moral maupun material. Nah, jadi kita mendorong bagaimana supaya orang tua yang tadi kikir, dia menjadi suka berdana, suka berbuat baik, mempunyai kepedulian baik kepada keluarga, baik kepada lingkungan. Karena memang kita tidak hidup sendiri. Nah, kalau orang dulu ada istilah, dalam hidup bersama itu kita harus mempunyai suatu prinsip, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya. Jadi kita saat di tengah keluarga punya kesibukan, kita datang tanpa rasa pamrih, sekalipun nanti kepengen dipuji, saya tak datang supaya dia memuji saya. Ini pamrih. Nanti kalau tidak dipuji, diungkit-ungkit kebaikannya itu. Sepi ing pamrih. Kita datang untuk membantu, untuk meringankan beban yang sedang dihadapi. Sepi ing pamrih, tanpa ada pamrih apapun. Rame ing gawe. Jangan dibalik, rame ing pamrih, sepi ing gawe. Jangan dibalik seperti ini. Kalau dibalik seperti ini, ya kita menjadi orang pelit, medit, kolor, pentil, cedil, goreng, apa lagi itu ya. Jadi kalau kita balik, sepi ing gawe, rame ing pamrih, itu namanya orang yang pelit. Dengan saudaranya, keluarganya, familinya tidak membantu. Dengan masyarakat juga tidak serawung, tidak membantu. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sampai dibalik, rame ing pamrih, sepi ing gawe. Kita mendengar, kalau kita hidup di desa, di kampung, dari ujung desa ke ujung desa timur ke barat, misalnya di ujung timur ada punya gawe, tradisi budaya yang ada di daerah itu biasanya mereka pada mendengar, langsung dia berusaha
untuk melakukan apa yang bisa dibantu. Mendengar tetangganya meninggal, ya, kadang-kadang disiarkan, ya, buru-buru dia atur waktu untuk bisa datang. Nah, ini termasuk kebaikan-kebaikan yang sebenarnya juga untuk siapapun. Orang yang tadinya kikir, kita mendorong, membangkitkan bagaimana punya kepedulian, ini sangat baik, ya. Tapi kita anak-anak juga mempunyai tugas seperti itu. Supaya apa? Supaya orang tuanya, ya, ayah ibu, begitu dia suka melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan kaya terhadap kebaikan. Ya, suatu saat kalau dia harus meninggal, dengan kebaikan-kebaikan itu bisa mengantarkan ke alam yang lebih baik, lahir di alam surga, bahkan bisa mencapai nibbana. Itu berkat kebajikan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kemudian sebagai yang keempat, jikalau orang tua mempunyai pandangan-pandangan yang salah, ya, kita berusaha untuk mengingatkan bagaimana bisa mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk bisa melihat, ya, tadi di awal juga sudah saya sempat sampaikan, kebijaksanaan untuk bisa melihat hukum perubahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan. Wah gingsir, terus berubah dan terus berubah. Nah, tidak ada inti yang kekal. Nah, ada orang tua yang kehilangan, ya, materi, mungkin kehilangan uang, kehilangan barang-barang simpanannya, merasa sedih yang berkepanjangan. Nah, kita perlu mengingatkan pada ayah ibu, pada orang tua, ya, segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu akan terus berubah dan berubah terus, tidak ada inti yang kekal. Karena apa yang sudah hilang, ya, kalau sedih berkepanjangan, ini tidak mengatasi masalah, akan menjadi penyakit. Ya, kesedihan yang terus menerus itu justru akan memperburuk kondisi batin, memperburuk kesehatan, mengganggu kesehatan. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan bagaimana supaya mempunyai kebijaksanaan, termasuk juga mempunyai pengertian adanya yaitu 4 kebenaran Arya, bahwa hidup ini akan terus mengalami berubah dan terus berubah, akan mengalami yang namanya dukkha. Nah, kadang-kadang gigi sedang putus, gigi sedang copot, ya, wah sedih. Nah, diingatkan, sudah Pak, sudah Bu, ini kan tidak kekal, semua tidak kekal. Nah, kalau tidak mau giginya putus, jangan punya gigi. Kalau giginya sudah putus, ya tidak akan putus lagi itu, karena sudah tidak tumbuh, sudah hilang. Ya. Kenapa giginya
bisa copot ya, karena yang memang jasmani ini terdiri dari paduan-paduan unsur. Nah, mungkin ibu-ibu yang sedang sisiran lihat rambutnya berondoli, ya sedih. Padahal kalau rambutnya semakin berondoli semua malah hemat hidupnya, tidak perlu samponan, tidak perlu sisiran. Nah, tapi batin nanti kan kelihatannya ini jelek, ya memang itu aslinya begitu. Aslinya kita punya tubuh jasmani memang jelek. Nah, coba nanti kalau kita meninggal misalnya, kita meninggal, nah, tubuh jasmani kalau sudah meninggal, sudah sudah sehari, 2 hari, 3 hari, nah itu akan nampak aslinya. Unsur-unsur ya semua sudah terurai. Nah, ini kita harus pahami dengan kebijaksanaan, dengan pengertian-pengertian yang benar. Tanpa adanya kita bijaksana, menghadapi perubahan sulit untuk bisa menerima. Saat kita sulit untuk bisa menerima, menolak perubahan, ya, itu yang menyebabkan duka. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak ya, bisa mendorong bagaimana orang tua punya keyakinan yang benar. Kalau dirasa mempunyai tindakan yang tidak baik, ya, kita dorong bagaimana punya moralitas yang baik, yang benar. Kalau tadinya kikir, jarang serawung, tidak punya kepedulian, kita dorong bagaimana mempunyai kepedulian. Jikalau tidak mempunyai kebijaksanaan, kita ingatkan ya, bagaimana bisa tumbuh kebijaksanaan. Ini sesungguhnya adalah balas jasa yang jauh lebih besar. Karena apa? Dengan mempunyai 4 hal ini, memunculkan 4 hal ini, sadar, moralitas, kemudian kebajikan, kepedulian, kata lain dana, kemudian panya. Ini yang akan mengantarkan orang tua kita untuk kedepannya kelak setelah meninggal bisa lahir di alam surga, alam para dewa, bahkan untuk bisa mencapai padamnya penderitaan, itu pun juga dari mempunyai keyakinan, dari mempunyai moralitas, dari suka mempunyai kepedulian, dan mempunyai kebijaksanaan. Ini merupakan balas jasa yang sangat besar. Jangan sampai nanti kita anak-anak ketika orang tua kita sudah pergi, sudah meninggal, kita baru sadar, kita ingat akan pentingnya untuk membuat kebajikan. Nah, akan pentingnya untuk mengenalkan ajaran-ajaran Dharma itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kebajikannya menjadi bertambah, menjadi kekuatan paramita yang melindungi. Terima kasih. Sabi Sata Bhavantu.